Halo semuanya, berjumpa kembali bersama saya Abinus Sama dari tim Yaliwood. Topik kali ini adalah kepunahan burung cendrawasih yang dipercepat oleh manusia. Burung cendrawasih atau sering disebut sebagai bird of paradise adalah bukan hanya lambang kecantikan alam Papua, tetapi juga lambang keanggunan dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Sayangnya di balik keindahan ini, ancaman besar sedang mengintai atau sudah dimulai lama. Ancaman yang datang dari tangan manusia, dari keserakahan manusia yang dengan sadar dilakukan oleh manusia untuk kepentingan budaya, bisnis, ekonomi, dan kepentingan lainnya. Sekarang ini adalah musim pemilu tahun 2024. Saya perhatikan hampir semua kepala-kepala atau calon kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, ketika dilakukan penerimaan tamu atau mengunjungi di suatu tempat, sering atau paling banyak itu dimakotai atau dipakaikan bulu cendrawasih, dan itu diterima oleh banyak orang. Padahal itu adalah pembunuhan atau pemusnahan hewan, ya, spesies cendrawasih yang dilakukan oleh atau di depan orang-orang yang harusnya melindungi cendrawasih, yang harusnya dengan sadar menolak, yang dilakukan oleh orang yang sudah sekolah, bahkan orang yang tidak sekolah, semuanya terlibat, ya. Selama berabad-abad, bulu dan tubuh burung cendrawasih telah digunakan sebagai atribut budaya. Namun dengan bertambahnya permintaan, ya seperti musim politik begini, perburuan terhadap spesies ini semakin masif dan tak terkendali. Kita punya undang-undang, pemerintah sudah sering mengeluarkan aturan, tapi kalah lemah dalam pengawasan dan lemah pada kesadaran semua orang untuk mengatakan tidak boleh membunuh cendrawasih, burung cendrawasih. Sayang sekali, ya. Perburuan ilegal menjadi faktor utama, ya, mempercepat penurunan populasi burung cendrawasih. Banyak dari mereka atau banyak dari burung-burung ini dibunuh hanya demi bulu-bulu mereka yang eksotis, ya. Ibaratnya perempuan cantik dibunuh hanya karena dia cantik, ya. Yang dijadikan hinaan, ya, atau hiasan, ya, yang dijadikan hiasan kepala, pakaian adat, hingga aksesoris untuk dijual di pasar gelap. Ya, ada yang mengusulkan bahwa ya jangan membunuh cendrawasih, tapi bisa imitasi, dibuat dengan menyerupai bulu-bulu cendrawasih dengan aksesoris buatan manusia. Ya itu boleh. Apapun alasannya, tidak boleh membunuh cendrawasih karena itu identitas. Dia punya tempat di sini, dia punya tanah di sini, di tanah New Guinea, dari Sorong sampai Samarai. Jadi kalau di West Papua atau di Papua Barat, bagian barat, yang bagian Indonesia, kalau cendrawasih semua dibunuh, kita tidak bisa mengklaim cendrawasih yang ada di Papua New Guinea, ya, karena dia pulahan di sana. Nah, yang di sini sayang sekali, ya. Menurut data dari para peneliti, populasi burung cendrawasih terus menurun drastis. Banyak spesies yang kini berada di ambang kepunahan, ya. Kalau menurut para peneliti tidak salah, itu sekitar ada 30 atau 20-an lebih spesies burung cendrawasih. Faktor lain seperti deforestasi dan perubahan iklim juga berperan dalam menghancurkan habitat alami mereka. Kita bisa lihat ada penggusuran tanah 2 juta hektar yang di Merauke itu dan beberapa tempat lainnya. Itu salah satu yang kena dampak adalah burung cendrawasih. Secara tidak langsung, rumah mereka, lahan mereka dari turun-temurun nenek moyang mereka, nenek moyang burung-burung, ya, burung-burung cendrawasih, itu dibabat habis demi proyek manusia, maka cendrawasih ikut hilang, ya. Pembukaan lahan hutan untuk industri perkebunan dan pertambangan mengurangi luas hutan, ya, yang menjadi rumah bagi burung cendrawasih.
Mereka kehilangan tempat berkembang biak dan sumber makanan yang secara alami. Akibatnya populasi burung cendrawasih semakin terancam. Kita sebagai orang Papua, sebagai orang Indonesia, sebagai manusia yang menghargai, yang menjaga ekosistem alam, ya, kita sedang berada di titik kritis. Bayangkan 2 juta hektar dibuka di Merauke itu, ya. Jika perburuan dan kerusakan hutan ini tidak dihentikan, dalam beberapa dekade ke depan, burung cendrawasih mungkin hanya akan, ya, kita lihat di buku-buku, di YouTube, hanya nonton saja, ya, bahwa pernah ada burung yang cantik, yang indah sekali di tanah Papua. Kini atau ini bukan hanya tentang melindungi spesies, ya, bukan hanya kita menjaga burungnya, burung cendrawasih, tetapi juga menjaga ekosistem yang seimbang, ya. Berbagai upaya konservasi telah dilakukan. Saya tahu pemerintah, manusia yang peduli, tokoh-tokoh yang peduli tentang hal ini, tentang pembunuhan spesies cendrawasih itu peduli. Sudah banyak mereka lakukan untuk menyelamatkan burung cendrawasih dari kepunahan. Mulai dari penyelamatan satwa liar, penegakan hukum terhadap perburuan ilegal, hingga program edukasi untuk masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian satwa liar. Banyak komunitas di Papua yang mulai beralih menggunakan replika burung cendrawasih. Saya berharap ini real, ya, karena beberapa saat kemarin, bahkan ke depan akan berlanjut, karena ini sedikit lagi adakan kampanye calon gubernur, calon wakil gubernur, bupati, wali kota, ya, sehingga saya berharap burung-burung cendrawasih itu tidak boleh, atau bulu-bulu cendrawasih itu tidak boleh dipakaikan sebagai mahkota atau apapun istilahnya, atribut budaya di kepala, ya. Itu kalau orang yang sadar, pemimpin Papua yang sadar, calon pemimpin Papua yang sadar, dia akan lepas itu, ya. Ini termasuk bulu kasuari juga, ya, termasuk bulu kasuari atau burung sejenisnya, mambruk dan burung lainnya yang sering diburu untuk mengambil, entah itu mengeringkan tubuhnya seperti cendrawasih, tetapi juga bulu-bulunya, ya, yang dijadikan untuk atribut budaya, ya. Penting sekali kita melestarikan. Nah, ini. Jadi banyak komunitas di Papua yang saya berharap ini harus beralih ke replika bulu cendrawasih atau burung kasuari untuk menghormati tradisi, ya, mereka. Kita tentu menjaga budaya kita, tetapi kita juga harus sudah tidak boleh lagi membunuh hewan, ya. Salah satu solusi adalah replika, ya, tanpa mengorbankan keberlanjutan satwa liar. Oke, namun ini belum cukup, ya. Kita tahu di Indonesia aturan lain, main lain, praktek lain, ya. Kepunahan burung cendrawasih yang dipercepat oleh ulah manusia hanya bisa dihentikan jika kita semua turut ambil bagian, ya. Melindungi hutan, menolak perburuan ilegal, dan mendukung upaya konservasi. Kalau tidak, ya, agak susah. Jadi saya pikir yang penting atau yang perlu kita lakukan adalah kita harus sadar bahwa burung itu dia punya hak untuk hidup di hutannya, di tempatnya. Tidak perlu dibunuh hanya karena dia cantik, hanya karena dia indah lalu kita bunuh dia, ya. Ingat, ini salah. Kita semua harus sekolah. Kita harus punya pola pikir yang baik. Karena orang-orang yang dikenakan atau memakaikan mahkota itu orang-orang yang intelektual, orang-orang terpelajar, yang harusnya bisa dengan terang-terangan katakan tidak boleh. Tapi kita masih demi budaya, demi lancarnya acara, kita dengan sadar menggunakan atribut atau bulu cendrawasih atau burung cendrawasih yang sudah diawetkan. Saya pikir ini harus menjadi perhatian semua, ya. Kalau tidak, kita akan kehilangan cendrawasih burung yang di hutan, barangkali juga cendrawasih yang di kota, ya. Kita harus lindungi dua-dua. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih telah menonton, ya.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang peduli terhadap kelestarian burung cendrawasih, burung surga, the bird of paradise. Bersama kita bisa membuat perubahan. Oke, thank you.